welcome to Expander Cross. Hari ini kita mau review tentang dashcam. Jadi dashcam ini sudah 4 bulan pemasangan, sudah 4 bulan dipakai. Dan dashcam Dina Win adalah dashcam yang paling santuy. Kenapa paling santuy? Karena dashcam ini bisa mengucapkan salam. Goodbye. Ya, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita mau unboxing nih. Unboxingnya kita, karena ini untuk keperluan mobil, kita unboxingnya sekalian di mobil aja. Ini kita mau unboxing sama review dashcam merek Dina Win Mobile Media Innovation. Ini udah pemakaian 4 bulan, jadi sekalian unboxing, sekalian review setelah 4 bulan pemakaian seperti apa. Jadi ini dashcam fungsinya ini, nah nih kelemahannya Expander tuh ininya kaca spion tengahnya itu kecil ya, ukurannya paling ini sekitar 20 cm. Jadi kalau kita lihat ke belakang nih kurang view-nya kurang pandangan ke belakangnya agak kurang. Jadi kenapa mutusin pasang dashcam? Sebenarnya bisa aja pasang spion yang lebih besar di sini, cuman kalau ada orang duduk di belakang, tetap duduk di tengah atau di belakang, pandangan tetap kehalangan. Jadi mengapa mutusin pasang dashcam ini? Nah, dashcam ini dia ukurannya dia 9,35 inci, lebarnya view angle-nya 140. Dia sudah G-sensor, jadi stabil ya, rekamannya stabil. Ada night vision-nya, jadi kondisi malam tenang aja, jadi kondisinya bagus. Nanti kita kasih lihat kondisi malam seperti apa. Dia udah full HD 1920 1080p, sistemnya looping. Jadi dia udah ada kita pasang memori di dalamnya, sistem rekaman looping, jadi akan replace rekaman sebelumnya. Nah ini kamera belakangnya nih, kamera belakang, nanti kita lihat juga ke belakang. Nah ini bentuknya, ini lensanya 2 megapiksel, sistem rekamannya, filenya langsung MP4, capacity cardnya 4 GB sampai 64 GB. Kebetulan ini pasang yang 64 GB. Resolusinya ada 2 nih, jadi kamera depan itu 1080, kamera belakang dia 720 gitu. Nah, kita lihat langsung penampakannya seperti apa dashcam Dina Win. Nah ini, jadi dia sebenarnya kayak biasa aja nih. Jadi sistem pemasangannya juga gampang. Ini tampak depannya, dia kalau nggak nyala sebenarnya sama kayak spion biasa tuh, jadi kayak kaca aja, jadi bisa ngaca juga. Ini sistem pemasangan nanti langsung ke spion ori atau spion yang udah ada, pakai karet ini nih, pakai karet. Nah ini kamera depannya ini bisa ditutup, bisa kita atur letaknya gitu aja. Nah ini memory card di sini, kabel-kabel. Nah ini milih Dina Win ini kenapa? Biasanya tuh kalau yang lain-lain, nah ini kabel power, ada 2 kabel power nih, kabel untuk ke kamera belakang. Ini untuk kamera belakang jalurnya nih lewat sini nih di atas, jadi tanpa harus ngebuka banyak-banyak. Jadi kabel lewat sini terus ke pilar A, 1 kabel turun ke bawah, connect ke sistem audio. Jadi dia ngambil powernya, join dengan audio. Nah biasanya tuh ada yang masuk ke ini nih, ke kabel elektrik ini. Nah itu biasanya jadi ngelewar-ngelewar kabelnya. Jadi kalau pakai Dina Win ini, kabelnya sudah langsung bisa disatuin dengan audio. Kabel satu lagi itu ke belakang, terus turun ke kamera belakang. Nanti kita kasih lihat juga posisinya di mana. Itu jadi tanpa ada kabel ngelewar di kabin kita, jadi lebih bersih gitu sih. Nah ini sebenarnya kalau Expander ini udah ada kamera belakang. Nah nanti setelah ini kita pasang, kita kasih lihat seperti apa. Kita langsung pasang aja kali ya dashcamnya ya. Nggak terlalu susah masangnya, simple kok.
kabel power, kabel CCTV, kabel webcam kok CCTV. Nah, ini langsung dikaitin aja. Dikaitin karetnya dan selesai. Nggak nyampe 5 menit pasangnya. Nah, kita atur lagi. Nah, ini dia langsung kondisi nyala. Ini jadi dashcam ini kamera belakang bisa diatur, kamera depan. Ini kondisi lagi hujan, kita lihat. Nah, ini kamera depan, ini kamera belakang. Dia udah langsung ngerekam. Ini tanda merah ini artinya dashcam sedang melakukan perekaman. Dia juga bisa ada rekaman suara juga untuk yang kamera depan. Jadi udah ada rekaman juga suara itu. Nah, ini teman-teman kalau pas beli memory card kadang-kadang nggak kebaca di sini. Sebenarnya itu hanya perlu memory cardnya diformat di dashcam ini, jadi baru bisa kebaca. Jadi kemarin sempat ada problem gitu, memory cardnya nggak kebaca, tapi setelah diotak-atik ternyata harus diformat di dashcam ini. Gitu. Fungsinya dari dashcam ini pertama sih ini ya. Kalau kita jalan jauh, kita bisa dokumentasiin perjalanan kita. Kedua juga ini kalau ada kejadian yang tidak mengenakan, kita punya alat bukti. Nah, nih yang tadi saya bilang kalau ini expander ini sebenarnya udah punya kamera mundur. Nah, nih kalau dimasukin gigi R, dia udah ada kamera mundur di head unitnya. Tapi kalau kita masuk ke gigi lainnya, otomatis dia akan berubah. Gitu. Nah, ini sama. Ini kalau kita masuk gigi R, dia otomatis akan ngasih unjuk juga dashcamnya. Jadi dia ada panduan juga buat kita parkir. Tuh, nih saya kasih lihatnya. Ini gigi N tidak ada panduan buat parkir. Kita masuk gigi R, dia keluar panduan untuk parkir, kamera otomatis turun. Jadi ini kelebihan dari dashcam Dynawin ini. Yang berikutnya juga ini kita bisa atur nih kamera tuh. Kita bisa touchscreen, bisa kita atur arahnya. Kita mau agak ke bawah atau tengah seperti ini. Yang depan juga sama. Ini kamera depan, kita bisa atur juga mau pandangannya ke arah mana, kabin atau ke arah jalan. Itu 4 bulan pemakaian sih selama ini oke ya. Jadi cuma satu sih kekurangan, dua kekurangannya. Pertama ini nih. Yang pertama mungkin ini ya, ini dia udah ada baterai lithium di dalam sini, jadi dia bisa nge-save jam, tanggal. Cuman kadang-kadang kita mesti atur nih. Kadang-kadang tanggalnya ini harusnya tanggal 29, nih tanggal 28. Jadi kita harus cek dulu. Kadang-kadang jamnya nggak sesuai juga, kita mesti atur. Itu mungkin karena mobil nggak lama dipakai, jadi baterainya mungkin lemah ya. Itu kelemahan yang kedua. Ini kalau dipakai jalan jauh di sini agak anget sih, agak panas, tapi nggak berpengaruh terhadap performa sih. Jadi pas kita pegang nih emang agak, kadang-kadang kalau jalan jauh agak anget. Kelemahan yang ketiga, nah ini kelemahan ketiga mungkin lihat ya. Nah, ini kalau kondisi hujan, nah ini nih ada titik-titik air nih. Jadi kalau kondisi hujan nih, kadang-kadang kemarin waktu di jalan tol kena lumpur. Jadi pandangan dashcam belakang tuh sempat kehalangan lumpur. Nah, itu sih kelemahannya. Mungkin pemasangan di belakangnya kurang mundur. Jadi kalau ada air itu masih kena, masih bisa diatur lagi. Cuma karena sudah fix lemnya, jadi mungkin kalau teman-teman nanti pasang, itu sih yang mesti diperhatiin agar nggak ada
titik-titik air di kamera belakang itu. Nah, untuk pembeliannya ini kemarin beli di Tokopedia. Nanti linknya saya kasih. Harganya 1,25 plus pemasangan tuh sekitar 100.000 pemasangan. Cepat pemasangannya sih nggak terlalu susah. Yang agak susah memang jalur kabel ke belakang yang agak susah. Cuman pemasangan lain-lainnya cepet, kurang lebih setengah jam selesai itu sih. Itu aja. Nanti kita kasih lihat juga ini video waktu kita di jalan seperti apa. Itu kamera depan, kamera belakang nanti akan juga dikasih lihat. Itu aja unboxing untuk perlengkapan di interior expander. Berikutnya mungkin nanti kita akan review nih Asuka nih Asuka. Jadi dia sudah bisa setel musik juga nih. Nih ada channel saya nih. Kita mau jalan, biasa jalan ke kantor, kita nonton, kita nyetel lagu kesukaan kita ini guys, Queen. Jadi musik untuk perjalanan ke kantor gitu. Teman-teman juga bisa ngeplan nih musiknya, nanti tinggal cari di YouTube saya. Gitu aja. Oke, nih udah jam 7, kita mau jalan ke kantor. Nanti saya kasih lihat juga rekaman perjalanan ke kantor seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, dan tentu subscribe untuk dukung channel ini. Oke, kita mau jalan dulu. Terima kasih teman-teman. Subscribe.